Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ramdan Pertama, channel yang akan terus menyuguhkan video-video terbaru seputar kawasan dan destinasi wisata di Mandalika. Tepat sekali kita berada di area Pantai Kuta Mandalika yang telah disulap oleh pemerintah sampai sejauh ini, sehingga kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang sangat-sangat strategis, higienis, bersih, kinclong, dan pokoknya indah sekali ya. Apa kabar sahabat semua? Semoga jumpa kita pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang sesuatu apapun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilancarkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat semua, kita akan awali video vlog terbaru kita kali ini. Kita akan coba untuk mereview bagaimana kawasan wisata yang ada di zona barat Mandalika, tepatnya di Pantai Kuta Mandalika. Pantai ini sejak 7 tahun yang lalu sebenarnya sudah disulap seperti ini ya, sebelum dibangunnya sirkuit Mandalika. Namun efek dari adanya pembangunan sirkuit Mandalika, kawasan destinasi wisata baik itu di Pantai Kuta Mandalika, Pantai Segar, dan Pantai Meresik yang sebagian besar sampai saat ini masih menjadi salah satu pantai yang fenomenal ya. Sehingga saat ini kita akan coba untuk meliput serta mereview apa saja kegiatan dari teman-teman kita yang ada di Pantai Kuta Mandalika pada sore hari ini sekitar jam 5 waktu Indonesia bagian tengah, tepatnya di hari Senin ini. Oke, dari video visual ini kita bisa melihat bagaimana aktivitas dari teman-teman kita yang sampai sore hari ini sekitar jam 5 waktu Indonesia bagian tengah ya, di Pantai Kuta Mandalika semakin ramai, semakin padat saja pengunjung yang terus berdatangan di kawasan Pantai Kuta Mandalika. Bukan hanya itu, akomodasi yang sudah dipersiapkan oleh pihak pemerintah juga terus dibangun, berbagai macam hotel, villa, homestay, dan lain sebagainya sebagai salah satu persiapan nantinya ya untuk menyambut ajang event MotoGP World International Championship yang akan dilakukan pada akhir tahun ini. Semoga saja dengan adanya pembangunan akomodasi-akomodasi yang telah dibangun sejauh ini oleh pemerintah bisa menampung nanti untuk para penonton yang akan terus berdatangan untuk menginap di kawasan Mandalika, baik di kawasan hotel-hotel yang ada di Pantai Kuta Mandalika maupun villa dan homestay yang telah dibangun di kawasan KEK Mandalika lainnya. Semoga saja dari pembangunan ini akan bisa memberikan layanan yang terbaik ya, karena mengingat MotoGP yang pertama kemarin semua hotel, villa, homestay, dan lain sebagainya itu tidak muat di kawasan KEK Mandalika ya, sehingga banyak sekali yang menginap di Bali, kemudian di Kota Mataram, pokoknya di semua akomodasi perhotelan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu semua sudah habis dan hampir tidak bisa menampung semuanya. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang baru bergabung menemukan channel Ramdan Pertama. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu untuk channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Tentunya channel ini akan terus menyuguhkan video-video terbaru seputar pembangunan infrastruktur, pembangunan yang lainnya ya, dan bagaimana situasi dan kondisi terkini dari kawasan destinasi wisata yang ada di kawasan Mandalika, baik di zona barat hingga ke kawasan zona timur. Ya, kemarin kita sudah mengupload bagaimana situasi dan kondisi yang ada di Pantai Bukit Meresik, yang pantai atau bukit itu merupakan salah satu bukit yang fenomenal di tahun ini. Ya, kalau kita bandingkan dengan pantai-pantai yang lain, di Pantai Kuta Mandalika ini sudah sangat tertib sekali. Penjagaan serta keamanannya juga sangat ketat. Area parkirnya juga sangat ketat sekali ya, tidak diberikan
parkir di sembarangan tempat, karena nanti akan mengakibatkan macet untuk teman-teman yang akan masuk bahkan yang akan keluar untuk meninggalkan kawasan Pantai Kuta Mandalika ini, sehingga keamanan dan ketertiban selalu terjaga, kebersihannya juga tetap terjaga di kawasan Pantai Kuta Mandalika supaya tetap terlihat higienis, bersih, dan terlihat kinclong ya. Dan ini semua merupakan berkat dari adanya edukasi yang terus disampaikan oleh teman-teman kita, baik itu dari juru parkir maupun tim kebersihan yang ada di kawasan Pantai Kuta Mandalika ini, sehingga pantai ini seperti pantai yang sangat terawat sekali ya. Betul, memang ini pantai yang sangat dirawat oleh pihak pemerintah, dan sampai sejauh ini pantai ini masih terlihat seperti pantai-pantai yang ada di Bali dan lain sebagainya. Mengingat kebersihan ini juga sangat penting, sehingga banyak sekali tong sampah yang sudah dipersiapkan di sepanjang pantai ini, mulai dari area barat sampai ke area timur ya, sehingga teman-teman kita yang berkunjung di kawasan Pantai Kuta Mandalika ini tidak membuang sampah sembarangan ya. Itu untuk menjaga ketertiban dan kebersihan di sepanjang dari area Pantai Kuta Mandalika. Oke, selanjutnya teman-teman semua, kalau kita lihat dari video visual ini, bagaimana teman-teman kita yang berkunjung di kawasan Pantai Kuta Mandalika, mulai dari ujung barat hingga ke ujung timur ya, sangat-sangat menikmati sekali bagaimana keindahan yang tersaji di kawasan Pantai Kuta Mandalika. Bahkan banyak sekali dari pengunjung yang terus menyewa untuk sepeda listrik ya, untuk berjalan santai di kawasan Pantai Kuta Mandalika ini. Kita bisa melihat dari video visual ini ya, mereka terus menikmati bagaimana keindahan serta pemandangan alam yang ada di sekeliling dari Pantai Kuta Mandalika. Semoga mereka selalu terhibur ketika mereka berdatangan dan berkunjung di kawasan pantai ini. Bukan hanya itu, wisatawan mancanegara juga sangat menikmati bagaimana keindahan dari Pantai Kuta Mandalika. Oke, baik sahabat semua, tidak lupa juga kita akan terus pantau bagaimana area depan sirkuit Mandalika yang pada sore hari ini terus dikunjungi ya, di berbagai ikon-ikon yang sudah tersedia tentunya di area depan sirkuit Mandalika. Ada patung Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo terus terpantau ya
di video visual ini, kemudian layout atau icon yang ada di sebelah timur dari tulisan sirkuit Mandalika juga paling laris ya di sebelah timur sana. Yang menjadi persoalan sampai sejauh ini adalah area parkir ya, tepatnya mereka parkir di bahu jalan atau di badan jalan dari jalan provinsi di area depan sirkuit Mandalika. Semoga saja mereka nanti akan dipindahkan atau dibuatkan parkiran khusus ya di kawasan lain yang masih berdekatan dengan area depan sirkuit Mandalika ini, supaya tidak mengganggu nanti untuk arus lalu lintas teman-teman kita yang berlalu lintas di area depan sirkuit Mandalika ini, supaya mereka tidak merasa terganggu ya. Dan semoga saja ini semua akan diindahkan ya nanti, terutama untuk area parkirnya, supaya tidak berparkir di badan jalan dari jalan provinsi sirkuit Mandalika. Selanjutnya teman-teman, kita akan terus berjalan sampai ke area bundaran Welcome to Mandalika. Kita akan coba terus pantau bagaimana aktivitas, kesibukan, serta keramaian yang ada di sepanjang jalan provinsi, baik di area depan sirkuit Mandalika, kemudian di area bundaran Welcome to Mandalika. Juga kita akan terus pantau sepanjang hari libur di hari Lebaran ini. Semoga mereka yang sudah berkunjung di kawasan KIK Mandalika, baik di zona timur maupun di zona barat ini, merasa terhibur dan menikmati bagaimana keindahan alam yang ada di kawasan Mandalika di bagian zona timur hingga ke kawasan zona barat. Simak terus video Ramdan pertama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi nantinya ya. Kalau kita lihat dari sepanjang jalan provinsi, banyak sekali dari teman-teman kita yang terus berdatangan, ada yang pulang, kemudian ada yang baru datang juga untuk melihat bagaimana sunset yang ada di sepanjang pantai Kuta Mandalika, baik di zona barat hingga ke kawasan zona timur. Ya, kita memasuki di area bundaran Welcome to Mandalika. Arus lalu lintas juga sangat terpantau aman sekali teman-teman ya. Sampai sejauh ini, sampai sore hari ini, arus lalu lintas masih terus berjalan sangat lancar sekali, meskipun sejak dari pagi tadi ya, sejak jam 9, jam 10 sampai jam 11 tadi sangat ramai sekali di kawasan Mandalika, terutama di kawasan pantai yang akan menuju ke pantai Bukit Merisi, kemudian yang akan menuju ke pantai Tanjung An dan pantai Batu Kotak sendiri. Sangat ramai sekali, namun arus lalu lintas sangat terlihat aman sekali, dan mudah-mudahan semua pengunjung, baik itu mancanegara maupun wisatawan lokal yang terus berdatangan di kawasan KIK Mandalika ini, bisa menikmati, bisa enjoy ya, sepanjang perjalanan mereka juga aman dan nyaman ya. Baik sahabat semua, inilah perjalanan kita untuk hari ini untuk mereview bagaimana kawasan destinasi wisata yang ada di kawasan zona timur hingga ke kawasan zona barat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat dalam narasi video ini. Saya Ramdan pertama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.